Selamat datang di channel 1 Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal UTS kelas 5 tema 6 dan 7 materi pembelajaran PPKN. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran PPKN KD 3.2. Nomor 1. Sesuatu yang harus kita laksanakan dengan tanggung jawab disebut titik-titik. A. Saran. B. Hak. C. Ajakan. D. Kewajiban. Sesuatu yang harus kita laksanakan dengan tanggung jawab disebut dengan D. Kewajiban. Jika A. Saran adalah sebuah solusi yang ditunjukkan untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan B. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan bahkan sebelum seseorang lahir. Sedangkan C. Ajakan adalah anjuran atau permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kita lanjut ke nomor 2. Menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990, yang bukan dimaksud dengan hak-hak siswa adalah hak untuk titik-titik. A. Mendapat perlakuan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. B. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. C. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. D. Mendapatkan layanan khusus bila mana bodoh. Yang bukan dimaksud peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 adalah D. Mendapatkan layanan khusus bila mana bodoh. Kita lanjut ke nomor 3. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Hal ini merupakan kewajiban titik-titik. A. Pribadi. B. Pemerintah. C. Masyarakat. D. Negara. Jawabannya adalah B. Pemerintah, dengan cara membantu dengan diberikannya beasiswa. Kita lanjut ke nomor 4. Berperan serta dalam membela negara Indonesia dari serangan musuh merupakan suatu bentuk titik-titik. A. Hak. B. Kewajiban. C. Aturan. D. Undang-undang. Berperan serta dalam membela negara Indonesia dari serangan musuh merupakan suatu bentuk B. Kewajiban. Nomor 5. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama adalah bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal titik-titik. A. 29 ayat 1. B. 29 ayat 2. C. 30 ayat 1. D. 30 ayat 2. Jawabannya adalah B. 29 ayat 2. Jika pasal 29 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara dijamin atas pelaksanaan beragama dan keamanan dalam beragama. Sedangkan C. Pasal 30 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang terakhir, pasal 30 ayat 2 berbunyi,
bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu TNI merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kita lanjut ke nomor 6. Saat di sekolah, semua siswa mempunyai hak yang sama untuk titik-titik. A. Menaati aturan sekolah. B. Mendapatkan pelajaran yang sama. C. Mendapatkan pembelajaran sesuai bakat dan minatnya. D. Menjaga sarana dan prasarana sekolah. Saat di sekolah, semua siswa mempunyai hak yang sama untuk C. Mendapatkan pembelajaran sesuai bakat dan minatnya. Kita lanjut ke nomor 7. Yang bukan merupakan hak dari peserta musyawarah adalah titik-titik. A. Mendapat penolakan. B. Menghormati pendapat orang lain. C. Menyampaikan kritik maupun saran. D. Diperlakukan adil oleh peserta musyawarah. Yang bukan merupakan hak dari peserta musyawarah adalah A. Mendapat penolakan. Kita lanjut ke nomor 8. Melaksanakan segala keputusan bersama untuk kemajuan dan tujuan bersama merupakan suatu bentuk titik-titik. A. Hak. B. Kewajiban. C. Tanggung jawab. D. Kedisiplinan. Jawabannya adalah C. Tanggung jawab. Kita lanjut ke nomor 9. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara adalah bunyi Undang-Undang 1945 pasal titik-titik. A. 27 ayat 3. B. 28 ayat 1. C. 29 ayat 2. D. 30 ayat 1. Jawabannya adalah D. 30 ayat 1. Jika pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Sedangkan pasal 28 ayat 1 berbunyi, semua orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sedangkan pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduknya untuk memeluk agama. Kita lanjut ke nomor 10. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah bertujuan untuk titik-titik. A. Diketahui anggota masyarakat. B. Menakuti masyarakat. C. Memenuhi harapan masyarakat. D. Ditaati seluruh masyarakat. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah bertujuan untuk D. Ditaati seluruh masyarakat. Nomor 11. Yang merupakan kewajiban anggota masyarakat adalah titik-titik. A. Dipilih menjadi ketua RT. B. Menjaga kebersihan. C. Mendapat perlindungan. D. Mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang merupakan kewajiban anggota warga masyarakat adalah B. Menjaga kebersihan. Kita lanjut masuk materi PPKN KD 3.3. Nomor 1. Semboyan bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika,
yang artinya titik-titik. A. Perbedaan beragam budaya. B. Berbeda-beda tetapi tetap satu. C. Perbedaan menimbulkan perpecahan. D. Perbedaan terpecah belah. Semboyan bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya B. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nomor 2. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis dalam kitab titik-titik. A. Kertagama. B. Arjuna Wiwaha. C. Sutasoma. D. Serat Centini. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis dalam kitab C. Sutasoma karya Mpu Tantular. Kita lanjut ke nomor 3. Tarian, adat istiadat, upacara adat merupakan salah satu keberagaman titik-titik. A. Agama. B. Suku bangsa. C. Bahasa. D. Budaya. Tarian, adat istiadat, upacara adat merupakan salah satu keberagaman. D. Budaya. Nomor 4. Mempelajari kesenian dari daerah lain merupakan salah satu upaya untuk titik-titik. A. Melestarikan kebudayaan nasional. B. Mencuri kebudayaan daerah lain. C. Melupakan kebudayaan daerah sendiri. D. Menguasai kebudayaan daerah lain. Mempelajari kesenian dari daerah lain merupakan salah satu upaya untuk A. Melestarikan kebudayaan nasional. Kita lanjut ke nomor 5. Suku yang berasal dari Sulawesi Selatan adalah titik-titik. A. Batak. B. Dayak. C. Bugis. D. Sunda. Suku yang berasal dari Sulawesi Selatan adalah C. Bugis. Jika A. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara, sedangkan B. Suku Dayak berasal dari Pulau Borneo, Kalimantan. Sedangkan D. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Kita lanjut ke nomor 6. Yang bukan unsur-unsur pembeda suatu suku bangsa adalah titik-titik. A. Adat istiadat. B. Bahasa daerah. C. Ciri fisik. D. Makanan khas. Yang bukan unsur pembeda suatu suku bangsa adalah D. Makanan khas. Jadi adat istiadat, bahasa daerah, dan ciri fisik merupakan unsur pembeda suku bangsa. Kita lanjut ke nomor 7. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia merupakan titik-titik. A. Kelemahan negara. B. Kemunduran bangsa. C. Kekayaan bangsa. D. Perpecahan bangsa. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia merupakan C. Kekayaan bangsa. Kita lanjut ke nomor 8. Gambar di samping merupakan rumah adat yang berasal dari titik-titik. A. Bali. B. Papua. C. Jawa Barat. D. Jawa Tengah. Perhatikan gambar ini. Berasal dari B. Papua, dinamakan rumah Honai. Jika Bali, bentuk rumahnya seperti ini, dinamakan rumah Bale Manten. Jawa Barat, rumah bentuknya dinamakan rumah Badak Heuwae. Yang di Jawa Tengah,
Perhatikan gambarnya. Ya, dinamakan rumah joglo. Kita lanjut ke nomor 9. Melanjutkan perjuangan pahlawan. Perjuangan sebagai pahlawan pembangunan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tentram, dan bahagia merupakan upaya untuk titik-titik. A. Menghargai jasa pahlawan. B. Melanjutkan perjuangan pahlawan. C. Mewujudkan keinginan pribadi kita. D. Membuktikan kita lebih baik. Melanjutkan perjuangan pahlawan sebagai pahlawan pembangunan untuk mewujudkan bangsa yang sejahtera, aman, damai, tentram, dan bahagia merupakan upaya untuk B. Melanjutkan perjuangan pahlawan. Kita lanjut ke nomor 10. Sikap yang harus ditunjukkan kepada teman yang berbeda agama adalah titik-titik. A. Membiarkannya karena beda agama. B. Berteman dengan teman yang seagama. C. Berteman baik dengan siapapun. D. Diskusi membahas agama yang paling benar. Sikap yang harus ditunjukkan kepada teman yang berbeda agama adalah C. Berteman baik dengan siapapun. Kita lanjut masuk soal yang terakhir, nomor 11. Gambar di samping merupakan pakaian tradisional berasal dari titik-titik. A. Sulawesi Tenggara. B. Jawa Barat. C. Kalimantan Barat. D. Sumatera Barat. Perhatikan gambarnya ini. Pakaian tradisional yang berasal dari A. Sulawesi Tenggara. Jika Jawa Barat, pakaiannya perhatikan. Nah, dinamakan pakaian adat Beskap. Yang Kalimantan Barat, perhatikan pakaian tradisionalnya dinamakan dengan pakaian adat King Baba. Yang Sumatera Barat, perhatikan gambar pakaiannya, dinamakan dengan pakaian adat Batabué. Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.